Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda pemirsa. Senang sekali saya Andrew Julian. Hari ini kita akan membahas mengenai pro kontra pembangunan SMP negeri di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan pastinya juga merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, bagaimana tantangan yang akan dihadapi mulai dari pembangunan untuk sekolah negeri yang masih terpusat di wilayah tertentu, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik. Nah, bagaimana Komisi D DPRD Kota Surabaya ini melihat pembangunan SMP di Kota Surabaya? Solusikah atau bisa menjadi beban juga? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, ada Dr. Akbar Rawita Kadir. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Mas baik, sehat ya? Sehat ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kembali lagi melakukan aktivitas. Yang libur sekolah kembali lagi bersekolah. Iya, rame lagi, macet lagi. Rame lagi, macet lagi. Di bulan-bulan ini, awal tahun, itu masih akan menjadi perbincangan juga orang tua. Wah, itu pasti itu. Masuk sekolah. Sekarang namanya berubah, bukan PPDB. Iya. SPMB. SPMB berubah, setiap tahun ada perubahan. Nama doang. Betul. Nah, ini dibilang Surabaya menjadi kota besar, menjadi pusat pemerintahan di Jawa Timur. Apakah sekolah negeri ini, khususnya untuk SMP, betul, sudah cukup atau kurang? Ya, nah ini pertanyaannya menusuk. Sebenarnya, kalau betul. Pro dan kontra, apakah sekolah SMP ini di Surabaya kurang atau sudah cukup? Nah, ini saya jawabnya gini, Mas Julian. Jadi kalau dilihat dari jumlah total SMP di Kota Surabaya itu ada sekitar 300 apa itu? Untuk SMP negeri ya? Negeri 63. 63. Dan totalnya kecamatan kita ada berapa? 63 juga kan? 63. Jadi semua merata. Satu kecamatan satu. Tapi tahu kan besarnya kecamatan, belum lagi satu kecamatan, belum lagi nanti ada yang rumahnya berbatasan dengan kecamatan lain, tetapi dia masuk kecamatannya dia. Itu pasti sudah tidak keterima itu kalau zonasi. Nah, jadi kalau total SMP kita negeri 63, swasta 261. Itu berarti 380-an ya. Nah, terus kalau SD itu kita 284. Bayangin, negeri 284 langsung turun drastis menjadi ke 63. Padahal kan cita-citanya orang tua secara garis besar, secara umum, ada sekitar 80% lebih itu pingin anaknya SD negeri, SMP-nya SMP negeri. Tapi ternyata dengan apa namanya ini, dengan misalnya pasti gratisnya. Betul. Dia tidak kemudahan lainnya. Nah, akibatnya kan di Kota Surabaya, ini Mas Julian, jadi di Kota Surabaya ini yang diperebutkan itu negeri, SMP negeri. Jadi yang rata-rata ke Komisi D itu laporannya adalah mereka tidak berkesempatan, rumahnya dekat, tapi kok tidak masuk ke SMP negeri. Tidak pernah ada kasus mereka berebutan di SMP swasta. Tidak ada. Berebutannya hanya di SMP negeri. Padahal kan isunya SMP swasta katanya lebih bagus ya. Tapi mungkin biayanya lebih. Nah, itu. Jadi jarak dan biaya. Ini yang harusnya jadi permasalahan. Jadi ini yang jadi urgensi. Urgensi tanpa menimbulkan permasalahan baru. Tanpa masalah baru itu adalah tanpa menyebabkan matinya sekolah swasta. Ini kita tidak boleh. Jadi kita rawat juga. Karena sekolah swasta ini mau tidak mau itu penyumbang membantu. Bayangin kalau tidak ada sekolah swasta. Mau ditaruh di mana itu berapa itu? 29.000. 29 ribuan tiap tahun siswa mau sekolah di mana. Nah, ini yang sehingga ada prioritas di RPJMD Kota Surabaya itu membangun setahun itu rata-rata 5 ya. Jadi total nanti ada sekitar 25 sekolah SMP negeri. Nah, cuman memang jadi tanpa ini, jadi kita garis jadi tidak jadi yang punya sekolah swasta juga jangan khawatir, kita akan mencarikan solusi. Jadi tanpa
mereka supaya tidak kehilangan siswa gitu. Karena kan banyak siswanya masih banyak. Betul. Apakah ini termasuk salah satu indikator sebagai evaluasi untuk pendirian mungkin sekolah baru SMP negeri yang ada di Kota Surabaya untuk Komisi D DPR di Surabaya? Ya, jadi memang SMP negeri ini memang kita rekomendasikan. Memang kita masih banyak loh, swasta itu kan 200, SMP negeri 63, nanti ditambah 5, ditambah 15 saja kan masih jauh. Masih jauh. Jadi swasta hampir-hampir menyamai lah kalau bisa. Kalau menyamai nanti swastanya nanti nggak dapat ini. Mungkin pertumbuhan dari siswa juga semakin banyak di Kota Surabaya. Enggak, rata-rata sudah dianalisis sampai 10 tahun ke depan. Itu rata-rata lulusan kelas 6 SD kita, baik negeri maupun swasta itu ada sekitar 40.000. Jadi dari 35.000, 45.000, 35.000, 45.000. Jadi itu. Sedangkan jumlah rombel SMP negeri itu hanya nampung 12.000. Nah, jadi kan ada 29-28 ribuan yang tidak tertampung. Betul. Nah, ini lari ke swasta, Mas. Nah, lari ke swasta ada sekitar 5.000 sampai 10.000 yang dia akhirnya tidak tertampung. Nah, ini yang larinya ada yang putus sekolah, kemudian ada lagi yang mondok, ada lagi yang dia memaksakan untuk membayar sehingga akhirnya jatuh miskin. Ini yang jadi alhamdulillah ada programnya Pak Presiden itu yang sekolah rakyat itu. Nah, ini nanti juga akan kita kawal bagaimana pemerintah kota menyikapi sekolah rakyat ini sehingga mampu membentuk merangkul yang tidak terima. Nah, itu urgensinya kenapa kita masih membangun SMP negeri. Kecuali ini ada kecualinya. Kalau pemerintah kota ini sebenarnya sudah jadi saran beberapa orang di Komisi D. Pemerintah kota mampu mengalokasikan dana sebesar 200 sampai 400 miliar setiap tahunnya. Itu dia mampu membantu sekolah swasta. Jadi sekolah swastanya digratiskan, tapi dibayari oleh Pemkot. Ada subsidi sendiri. Bukan subsidi, dibayarin. Dibayarin. Jadi langsung. Jadi siswa-siswa itu gratis ke sekolah swasta. Jadi dia kan tidak terima di negeri. Akhirnya dia sekolah di swasta tapi dibayarin Pemkot. Jadi istilahnya sekolah gratis khusus SMP aja. Karena kalau SD kita butuh 1 miliar itu. Soalnya sudah banyak sekolah SD. Nah, ini saya menarik juga nih. Sekolah swasta yang gratis dan dibayari, apakah nanti ada seleksi lanjutan untuk masuk di gelombang itu? Nanti kita akan bahas ya dokter masih di Suara bagus nih, menarik nih.
Masih kembali lagi di Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Dr. Akmal Rawita Kadir, Ketua Komisi di DPRD Surabaya. Saya tertarik tadi, ada sekolah swasta yang nantinya akan gratis untuk siswa-siswa mungkin yang tidak masuk ke SMP negeri, akan bisa masuk ke sekolah swasta tersebut. Nah, ini yang jadi permasalahannya lagi, apakah nanti akan ada seleksi-seleksi khusus? Siapa saja yang bisa masuk ke sekolah swasta yang gratis tersebut? Apakah semua boleh? Ya, jadi kalau sudah misalnya ini Pemkot mampu mengalokasikan 400 miliar maksimal loh itu, jadi dan tentu saja swasta-swasta yang SPP-nya yang saat ini berjalan kan kita sudah jalan sebenarnya itu menggunakan CSR, itu yang SPP-nya di bawah 500.000 per bulannya. Nah, jadi saya rasa kalau sudah dengan adanya jumlah 400, 300 sekian, 380-an SMP yang ada di Kota Surabaya, itu tinggal ngatur zonasi aja. Jadi enggak perlu tetap zonasi untuk seleksi. Iya, kan tentu saja yang mana yang paling dekat itu. Jadi misalnya SMP A ada di Kecamatan A, di situ nampung cuma 200 siswa. Padahal sisanya masih ada sekitar 400-an. Nah, 400 tinggal cari aja swasta daerah situ. Mereka pilih aja sendiri. Nah, itu tinggal diatur. Jadi sistemnya tetap zonasi. Nah, nanti mana yang paling dekat itu pasti sangat memuaskan warga itu. Pasti. Berarti pemerataan setiap kecamatan selalu ada selalu ada di situ. Oke. Nah, tadi Dr. Anas juga sempat terucap juga ada sekolah baru SMP yang memang sudah berjalan. Untuk progresnya sekarang di Surabaya itu 2025 mau dibangun, ada rencana ada 5. Ada 5. Itu apakah ada lokasi tertentu? Iya. Jadi rencana kita di 2025 ini sudah digedok di APBD itu pemerintah kota akan membangun 5 SMP negeri. Itu sudah perencanaannya sesuai dengan RPJMD jangka menengah 5 tahunan. Nah, ada lokasi-lokasi tertentu yang sudah dianalisa di mana SMP-nya dan SMP swastanya itu tidak terlalu banyak sehingga warganya kesukaran, yaitu di Mendoan Ayu, kemudian di Gunung Sari, kemudian lagi di Tambak Wedi, kemudian di Jeruk dan di Lidah. Nah, Jeruk dan di Lidah ini ternyata tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena kendala lahan. Lahannya itu sudah ada punya, tetapi ternyata masih digunakan oleh warga. Sehingga dua daerah ini Jeruk dan Lidah itu kita pending. Jadi hanya 3. Jadi ada perubahan anggaran nanti. Jadi hanya 3 sekolah negeri yang akan dibangun, yaitu Gunung Sari, Mendoan Ayu dan Tambak Wedi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya 3 tambahan SMP ini mampu memberikan warna baik itu sekolah swasta maupun negeri, menambah supaya warga Kota Surabaya ini bisa mudah mengakses pendidikan. Jadi memang untuk SMP dan SD ini adalah pendidikan dasar yang dimana menurut Undang-Undang Dasar 45 itu kalau sudah Undang-Undang 45 harus kita amanahkan itu. Betul. Jadi kita patuhi juga akses pendidikan yang seluas-luasnya. Seperti itu. Tadi ada beberapa daerah yang memang ada pending. Apakah setiap mendirikan bangunan sekolah itu juga memperhatikan dari ruang publik juga yang ada, terus juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang mungkin sebelumnya digunakan oleh warga sekitar atau gimana? Apakah cukup mengalami kendala seperti itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya pembangunan tempat-tempat rumah pendidikan SMP ini itu sudah dianalisis, Mas. Ya baik itu dari sisi jumlah penduduk, kebutuhan sekolah di sekitarnya, baik itu keberadaan SMP swasta. Itu sudah dianalisis betul. Nah, kebetulan lahan itu sudah ada dan ternyata khususnya di Jeruk. Jadi lahan itu digunakan oleh warga untuk UMKM dan sebagainya. Nah, akhirnya di sini ada kendala ya. Jadi tidak mungkin serta-merta langsung digusur semua kan enggak. Itu nanti juga membunuh aktivitas yang ada di situ. Jadi akhirnya ya sudah, jadi kita pending dulu. Dan juga ini jadi menjadi kesempatan untuk sekolah-sekolah swasta untuk lebih meningkatkan ya. Nah, cuma memang
karakteristik warga kota Surabaya kan itu lagi cari yang gratis. Bukan warga Surabaya saja, mungkin seluruh Indonesia juga Indonesia, ya. Mungkin tapi memang tidak cari yang gratis, tapi cari yang mungkin lebih ringan. Iya. Gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan ada solusi yang baik ya. Jadi karena sekolah yang dibiayai oleh pemerintah itu amanah undang-undang adalah sekolah yang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Kalau SMA oke lah, SMA karena tidak ada amanah undang-undang untuk itu. Tapi amanah undang-undang bahwa akses pendidikan seluas-luasnya itu adalah SMP negeri dan SD negeri, kemudian gratis itu adalah SD negeri dan SMP negeri. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa cita-cita kami ya di Komisi D ini, bukan cita-cita Komisi D aja ya, saya rasa semua orang warga Kota Surabaya ini bisa merasakan sekolah gratis di SMP maupun SD. Kalau memang belum bisa ya khusus di SMP lah. Jadi nanti swastanya itu diberdayakan, Mas. Betul. Beda ya dengan swasta dimaksimalkan. Ya dimaksimalkan. Beda dengan SMP yang sudah mungkin brand. Punya nama. Ya, ada brandnya. Punya nama tertentu. Mereka oke lah. Jadi mereka memang ada pasar sendiri yang dimana SPP-nya sampai 1 juta ke atas, sampai 2 juta, 7 juta. Nah itu oke, karena memang ada beberapa warga Kota Surabaya yang punya punya pemikiran bahwa ketika saya membayar mahal, itu maka saya juga anak saya akan mendapatkan yang sepadan gitu. Itu beda ya, itu di luar lagi ya. Tapi yang menjadi perhatian kita sekolah-sekolah swasta yang SPP-nya masih di bawah 500.000, nah itu bisa diakomodasi oleh pemerintah kota untuk membayarkan, menggratiskan anak-anak didiknya yang ada sekolah di situ, kemudian dibayarkan oleh kota. Jadi mirip-mirip BPJS lah. Nah, mirip-mirip BPJS gitu. Berarti intinya adalah Surabaya ini akan memberikan banyak sekali pilihan untuk jenjang pendidikan. Betul. Ya kan, untuk bisa warga Surabaya ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu yang kita sebut sebagai memberikan akses seluas-luasnya. Akses seluas-luasnya. Tidak pusing lagi kan? Tidak pusing lagi. Saya tidak mikir. Murid tidak pusing, orang tua juga tidak pusing. Bekerja dengan tenang. Dan belajar dengan tenang juga. Cari uang gampang, ekonomi naik. Tidak lagi ada warga yang mikir nanti saya nanti mau bayar SPP gimana, besok makan apa, kayak gitu. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi saya ingin bertanya juga, tapi nanti kita akan bahas Dok, mengenai pembangunan. Tadi kan ada 5-6 sekolah yang akan dibangun di Surabaya. 5 berarti kan butuh dana yang besar juga. Nah, bagaimana Komisi di DPRD Surabaya ini memastikan efisiensi yang lagi ramai sekarang dan efektivitas nantinya biar tidak ada penyimpangan. Nanti kita akan bahas ya Dok ya. Efisiensi masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Dr. Akma. Bagaimana Komisi D DPRD Surabaya memastikan efisiensi dan juga efektivitas. Karena ini adalah proyek besar juga untuk membangun rencananya 6 sekolah. 5 sekolah yang ada yang terlaksana 3 yang nanti. Terlaksana 3. Berarti ini dana yang luar biasa. Iya. Gitu. Bagaimana mengawasi agar tidak ada terjadi potensi-potensi penyimpangan untuk dana tersebut. Ya, jadi anggaran untuk awalnya anggaran untuk pembangunan 5 sekolah ini kurang lebih sekitar 120 miliar. Ya. Nah, jadi ternyata ada 2 sekolah yang kita pending. Jadi nanti ada perubahan pergeseran anggaran tuh. Yeah. Nah, jadi rata-rata satu sekolah itu ya mungkin sekitar 20-an miliar ya, 20 sampai 25 miliar untuk membangun satu sekolah. Nah, ini akan kita awasi betul karena nanti anggarannya ini masuk di gedoknya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi nanti koordinasinya dengan pihak Dinas Cipta Karya. Nah, ini nanti akan kita kawal pembangunan ini dan harus sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan. Jadi sebenarnya sekolah itu membangun sekolah itu sudah ada standarnya kayak membangun rumah sakit, Mas. Betul. Jadi ada standarnya, ukuran ruang kelasnya, terus ventilasi ruang kelasnya. Karena sekarang kan berbasis kita kan punya pengalaman tuh waktu sekolah, waktu COVID. Nah, jadi sekarang pembangunan ada standar semua. Dan dengan biaya 25 miliar ini, kurang lebihnya nanti akan kita kawal, jangan sampai ada penyalahgunaan. Karena ini kan uang rakyat ya. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan dan pembangunannya juga harus sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan yang sudah mereka analisis dengan baik. Kalau tadi di Jeruk yang belum Jeruk sama Jeruk sama Lidah. Gunung Sari pasti sudah. Terus daerah yang Surabaya Timur tadi dokter bilang Medoan Ayu gitu. Itu kan kalau kita berbicara mengenai sekolah negeri yang ada di Surabaya, apakah hanya di pinggir-pinggiran Surabaya saja yang akan ditambah lagi? Apakah yang mungkin tengah kota Surabaya akan ada penambahan lagi? Karena mungkin itu tadi dok, kadang-kadang ada yang aksesnya kurang, sekolah jarak jauh mungkin, tapi juga ada memang peminatannya itu sangat banyak sekali mungkin di tengah kota yang emang pengen banget untuk masuk ke sekolah SMP negeri. Apakah nantinya akan diratakan semuanya di Surabaya ini? Pengen masuk SMP 1 semua. Masuk SMP negeri semuanya. Padahal kapasitasnya cuma 200 siswa. Apakah akan ada pemerataan lagi tidak hanya di pinggir-pinggir kota Surabaya gitu yang mungkin akses mungkin prioritas utama adalah yang sangat jauh untuk akses ke sekolah untuk mendapatkan akses di sekolah negeri gitu. Apakah nantinya akan nggak tahu kapan beberapa tahun lagi setelah pembangunan ini terus juga melihat perkembangannya gitu. Iya, Mas Julian. Jadi pembangunan sekolah yang sudah yang 5 tadi itu sebenarnya sudah sesuai dengan perencanaan. Jadi pembangunannya ada jumlah penduduk di lokasi tersebut, kemudian jumlah sekolah swasta di lokasi tersebut itu dilihat semua, Mas. Jadi tidak serta-merta langsung membangun sekolah di situ itu. Nah, kebetulan prioritas, jadi semuanya memang butuh karena kita masih 63 negeri kan. Betul. Nah, tapi prioritas yang ada itu di titik-titik itu dulu. Sebenarnya prioritas di sekolah di tengah kota juga memungkinkan juga karena tetapi lebih diprioritaskan di pinggiran dulu. Jadi nanti akan tergantung pada teknis pelaksanaan penerimaan SPMB ini. Kan itu ada sistem domisili yang dulunya zonasi. Nah, itu jangan sampai ada lagi yang memalsu-malsu kakak. Itu jangan. Jadi ya kalau kayak rumahnya di situ, zonasinya di situ diukur berapa jarak rumahnya yang lebih dekat lah, yang lebih yang dapat. Jadi itu. Nah, kemudian juga bagi yang berprestasi segera daftar di lokasi yang diinginkan karena ada persentase prestasinya. Nah, itu
Kemudian nanti yang afirmasi, yang tidak mampu, monggo sudah daftar karena ada lokasinya. Memang pasti tidak menyenangkan semua. Ya, pasti ada yang betul. nanti tidak keterima. Betul. Nah itu nanti larinya ke swasta. Nah mungkin ada yang mampu, monggo silakan langsung masuk ke swasta. Betul. Tapi yang tidak mampu segera daftar lewat Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke swasta yang dibiayai oleh CSR. CSR. Jadi gratis tuh. Oke. Cuma kapasitasnya tidak banyak. Tidak sampai 4.000. Padahal ya, semoga yang enggak lolos kan tadi berapa? 29.000. 29.000. Anggap aja dipotong 3.000. Jadi berapa persen? Jadi itu? 20. Enggak ada 20%. Berarti ada 25.000 nanti yang bayar. Iya. Nah, ini kita mau manggil dinas-dinas terkait, Mas, terkait sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat ini yang boarding school itu yang memang dikhususkan untuk warga yang desil 1 dan desil 2 yang tidak mampu. Iya. Sehingga ini juga mampu mewarnai, sehingga dari 29.000 itu nanti kita lihat berapa sih warga yang tidak mampu. Kalau warga yang tidak mampu masuk ke negeri, oke ya, beres sudah. Tapi warga yang tidak mampu, mau ke swasta dia tidak bisa, dia masuk ke sekolah rakyat. Nah tadi tentang pembangunan sekolah, Komisi di DPRD juga ikut andil dalam itu. Apakah nanti Komisi di DPRD Surabaya juga ikut dalam penentuan kurikulum atau tentang fasilitas-fasilitas pendukung lainnya di sekolah baru yang rencananya akan dibangun? Kalau penentuan kurikulum pastinya Komisi D tidak masuk ke ranah itu. Tapi kalau mengawasi apakah kurikulum sudah dijalankan dengan benar oleh setiap sekolah itu pasti diawasi oleh Komisi D. Nah, cuman memang nanti kurikulum yang ada nanti ini, kalau tidak salah kurikulumnya kan saya dengar itu apa? Deep learning yang baru lagi nih. Kurikulum baru. Bukan merdeka nih kurikulumnya. Maaf dok, itu soalnya sudah tidak menginjak jenjang pendidikan sekolah lagi ya. Jadi ngedip nanti ini. Ya, jadi sekolah yang deep learning istilahnya. Jadi apapun itu kurikulumnya, yang penting nanti saya harapkan SMP maupun SD itu tidak keluar dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Karena kita harus komit, harus mengawal itu. Karena apapun ya nama kurikulumnya pasti tujuannya kan semua baik. Bagus. Tujuannya baik. Dan saya harapkan semua kurikulum ini tidak keluar dari knowledge, afektif, tingkah laku itu tetap harus ya. Karena jangan sampai ada generasi Z yang nanti tidak hormat dengan orang tua kayak gitu-gitu, Mas. Itu yang penting. Itu kebudayaan pendidikan kebudayaan kita itu harus budi pekertinya harus dikuatkan. Dan skills. Nah, itu yang penting. Skills, knowledge dan attitude. Nah, itu apapun nama kurikulumnya, 3 itu harus masuk di situ disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi sopan santun dan itu jangan sampai hilang lah ya. Itu karena itu budaya kita ya. Sehingga jadi satu. Nah, itu kita awasi betul. Jadi kita tidak menentukan, yang menentukan kementerian. Betul. Tapi kita mengawasi supaya 3 itu tadi tetap dilaksanakan oleh sekolah-sekolah baik SD maupun SMP. Dan intinya dari Komisi di DPRD dan juga Pemerintah Kota Surabaya ingin tidak ada anak-anak tercinta itu putus sekolah. Ya, itu yang utama. Negara karena tidak bisa masuk di sekolah negeri. Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah mengamanahkan, khususnya untuk pemerintah SD SMP itu dibiayai oleh negara, gratis dan dibuka akses luas-luasnya. Atas dasar itu juga kita dukung program pemerintah Prabowo itu untuk membuka sekolah rakyat, Mas. Nah ini saya ingin tahu nanti pemerintah kota bagaimana menyikapi ini. Saya dengar sih mau mengadakan sekolah rakyat modifikasi karena keterbatasan lahan. Nah ini nanti kita lihat dah. Jangan sampai pokoknya intinya itu sistem pembelajarannya itu harus betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Kan? Itu yang kita dukung. Semoga itu tercapai ya dok amin, ya. Amin. Dan kita bangga melihat generasi-generasi penerus ini betul-betul semangat untuk sekolah. Amin. Dokter, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Dokter Atma Rawita Kadir, Ketua Komisi di DPRD Surabaya. Akhir kata kita harus pamit dari Suara Rakyat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Andrew Julian pamit. Sampai jumpa.